Shalom Midweek Worship Community. Senang berjumpa lagi dengan saudara pada saat ini. Biarlah di saat-saat pandemi seperti ini, mari kita tingkatkan worship kita kepada Tuhan, dan kita akan merasakan ketenangan. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Amin. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, tanganku
bersama dengan kami Tuhan, di dalam setiap keadaan, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yes. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sampai saat ini kami juga boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di tengah situasi yang seperti saat ini, Tuhan Yesus, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi gentar, karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil, perkara yang mustahil buat Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Biar kami boleh mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami siap saat ini untuk menerima firman Tuhan. Kuatkan kami, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh boleh menyimak akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan pada saat ini kami juga mau menyiapkan hati kami yang paling baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat hari ini kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gard. Enjoy His Word. Shalom saudara-saudara yang ada di Midweek Worship Community. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa bahwa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat sejahtera, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Saudara, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, mengucap syukur Tuhan, hal yang baik. Kalau kami dalam hari ini Tuhan, masih didapati dalam keadaan sehat, kami mengucap syukur Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Makasih Bapa, kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, Tuhan gemburkan tanah hati kami, supaya benih firman yang ditaburkan bisa tumbuh, subur, dan berbuah lebat, sehingga menghasilkan buah-buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi, saya menyambut saudara-saudara yang ada di Midweek Worship Community, yang ada di Jakarta, Sukabumi, Papua, New York, Texas, bahkan di Belanda. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Pastor Gard dari God's Beloved Church di Jakarta. Saudara, saat ini kita hidup di dalam dunia yang semakin kacau, semakin tidak jelas, standarnya berubah-ubah. Ya saudara, hanya satu standar yang tetap, yaitu firman Tuhan. Kebenaran Tuhan tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau tahun lalu kita hidup di awal pandemi, kita sama-sama ingat, kita masih boleh memakai masker scuba, ya saudara, 1 lapis, terus diubah menjadi menggunakan masker 3 lapis, dan di pertengahan Juli 2021 ini, kita dianjurkan memakai masker 2 lapis. Bahkan saudara, saat ini, oksigen udara yang Tuhan kasih secara gratis, kalau saudara masih bisa menghirup seperti itu, saudara, bersyukur saudara. Karena banyak saudara kita yang di luar sana sedang kesulitan untuk mencari yang namanya oksigen, ya saudara. Hari ini saya mau mengajak saudara melihat firman Tuhan dari kisah yang terkenal, dan saya percaya saudara-saudara juga familiar dengan kisah ini, yaitu waktu cerita di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyeberang menggunakan perahu.
Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan buat saudara. Matius 14 ayat 22, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, di ayat yang pertama ini saudara melihat bahwa Yesus yang memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mereka mendahuluinya ke seberang. Ya saudara, kalau Tuhan menyuruh saudara untuk naik dan dia bilang nanti kita bertemu di sana, saudara percaya saudara akan sampai? Ya saudara, demikian juga dengan murid-muridnya. Semestinya murid-muridnya ingat bahwa Yesus yang menyuruh mereka naik perahu untuk sampai ke seberang. Jadi mestinya mereka percaya mereka pasti sampai ke seberang. Saudara, tapi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita juga sering begitu. Ya saudara, waktu kita mengalami hidup ini, mengarungi bahtera kehidupan ini, kadang kita mengalami yang namanya badai. Sama seperti murid-murid yang diterpa angin sakal dari kiri, dari kanan, saudara. Mereka terombang-ambing dengan goncang dengan kuat. Dan mereka berpikir, saya mungkin mati. Di kanan kiri saya, rebah 1.000, 10.000 di tangan kanan saya. Sangat dekat. Kalau tahun lalu kita melihat ada berita banyak orang meninggal di kota sana, negara sana. Dan saat ini saudara, kita mulai lebih dekat lingkarannya. Teman kita, kantor kita, sekolah kita, misalnya. Keluarga kita bahkan, saudara. Bahkan mungkin ada salah satu dari orang yang saudara kasihi sudah berpulang. Saya dan teman-teman mengucapkan turut merasa kehilangan, saudara. Jadi ya, kita merasa kehilangan. Karena orang yang kita kasih sudah pulang duluan. Tapi kita tidak seperti dunia ini, saudara, yang berduka cita karena kita tahu kita akan pergi kemana. Ya, saudara, iblis boleh merancangkan hal-hal yang buruk, ya, saudara. Dia bisa menempa senjata. Tapi firman Tuhan berkata, tidak akan berhasil terhadap kita, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Alkitab bilang kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, saudara, iblis berpikir dia bisa menang waktu dia menyalibkan Yesus. Tapi Tuhan kita tuh dahsyat, saudara. Waktu iblis berpikir dia sudah mengalahkan Yesus, tapi Yesus malah menggunakan senjata itu untuk menjadikan trofi kemenangan. Karena lambang kekristenan sekarang adalah salib. Ya saudara, waktu Daud melawan Goliat, Daud mendatangi Goliat dengan ketapel dengan batu licin. Daud tidak membawa pedang. Goliat yang membawa pedang. Tapi waktu Goliat jatuh, Daud mengambil senjatanya Goliat dan memancung kepalanya. Jadi senjata yang iblis pakai, yang iblis bawa, malah Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Ya saudara, saat ini saudara, mungkin kita hanya mendengar kabar negatif bahwa COVID menyerang di sana ke sini, kematian di mana-mana, kesakitan, kesusahan di mana-mana. Tapi saudara, kalau saudara mau melihat bagaimana cara Tuhan melihat, saudara lihat kebalikannya. Sekali lagi saudara, kalau saudara tidak bisa melihat hal baik apa yang Tuhan sedang buat saat ini, di saat kita melihat sekeliling kita keadaan tidak baik, saudara lihat keadaan tidak baik itu, saudara balik. Itulah yang Tuhan sedang buat. Sama seperti waktu Musa dilahirkan di Mesir, saudara. Waktu itu iblis merasakan ada kegerakan rohani yang luar biasa. Dia tidak tahu apa itu. Jadi dia menyuruh, menghasut Firaun untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Demikian juga halnya waktu Yesus lahir. Terjadi peristiwa yang sama, saudara. Ya, saudara. Dan Herodes menyuruh seluruh bayi Ibrani di bawah 2 tahun yang laki-laki dibunuh. Saudara bayangkan kalau saudara adalah orang tua di Israel pada zaman Musa dan zaman Yesus. Saudara berpikir ini adalah masa gelap, sangat gelap. Tapi saudara, sebenarnya sedang lahir seorang juru selamat saat itu. Waktu Musa lahir, Musa Tuhan persiapkan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir.
Waktu Yesus lahir, dia adalah Musa yang lebih besar lagi. Membebaskan bangsa, bukan hanya Israel, saudara. Seluruh umat manusia dari penjajahan iblis. Saudara, jadi kalau saudara melihat ada kematian di mana-mana, ketahuilah, justru Tuhan sedang berbuat sesuatu yang dahsyat di balik semuanya itu. Tahukah saudara, saat ini, di mana COVID sedang melanda di dunia, banyak orang bekerja dari rumah. Tadinya banyak orang yang tidak punya banyak waktu menonton TV. Sekarang Injil, saudara, melalui YouTube, melalui televisi, bisa masuk ke setiap rumah orang, setiap kamar-kamar orang. Tadinya banyak orang yang tidak dengan leluasa mendengarkan Injil. Saat ini mereka bisa dengan pribadi. Tuhan bisa datang melalui mereka. Waktu mereka Google something, tiba-tiba kabar baik itu muncul di layar mereka. Yang mengabarkan, mengingatkan mereka, memberitahu mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia yang mati menebus dosa mereka. Kabar baik, saudara. Terjadi pertobatan di mana-mana, di seluruh dunia. Gelombang revolusi kasih karunia sedang mengembalikan hati anak kepada Bapa. Ya, saudara. Sama seperti murid tadi, saudara. Waktu kita melihat kejadian itu, mereka ketakutan, mereka pikir mati. Kita pikir juga mungkin, wah, tetangga kiri kanan saya sedang kena, sebentar lagi saya. Saudara, undang Yesus untuk naik ke dalam perahu saudara. Kalau saudara lihat cerita ini di kitab Yohanes juga, di Yohanes 6, khususnya di ayat 21, saudara akan melihat di situ cerita yang sama, kejadian yang sama. Waktu Yesus naik ke perahu mereka, kitab Yohanes berkata, tiba-tiba mereka sampai di tujuan mereka. Secara supranatural, saudara, kita somehow bisa sampai ke tujuan kita waktu kita mengundang Yesus masuk ke dalam kapal kita yang penuh badai. Apakah saudara sedang ada badai dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam hal apapun itu, saudara? Undang Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara. Dia akan membawa saudara sampai ke tujuannya. Ya, saudara, apakah Yesus tidak tahu, saudara, gelombang waktu murid-murid naik perahu akan diserang badai? Of course, dia Tuhan yang maha tahu. Tapi dia adalah Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang senang berada di tengah-tengah umatnya. Saudara ingat pas Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ya, dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia. Tapi ada ayatnya tuh, saudara. Waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di situ tidak dibilang waktu dia membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Tidak, saudara. Tuhan tidak membawa kita ke dalam kekelaman. Waktu kita, si domba yang sering sok tahu, kita berjalan sendiri, tidak percaya tuntunan gembala agung kita, kita mengambil jalan sendiri, dan kita masuk ke dalam lembah kekelaman, the valley of the shadow, ya, lembah kekelaman. Saudara tahu, shadow tidak membunuh kita. Kabar baik, saudara. Mungkin kita ketakutan akan berita-berita di luar sana. Tapi saudara beda. Saudara adalah milik Kristus. Saudara kalau sampai sakit, saudara tahu saudara akan disembuhkan. Kalaupun saudara berpulang, seperti Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Win-win, saudara. Saudara tidak bisa kalah di dalam Kristus. Ya, saudara, Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami badai. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia Allah yang senang berada di tengah mereka, mengeluarkan mereka melalui semuanya itu bersama murid-muridnya. Yesus senang berada di tengah-tengah kita semua. Saudara bisa melihat itu dari seluruh hidup Yesus. Waktu dia berumur 12 tahun, orang tuanya membawa ke bait Allah, dan dia ketinggalan, hilang. Orang tuanya kembali lagi mencari setelah beberapa hari, dan mereka menemukan Yesus sedang duduk di bait Allah, di tengah-tengah tua-tua. Ya, saudara, waktu Yesus memulai pengajarannya, Yesus sering ditemukan berada di bait Allah, di tengah-tengah orang, mengajarkan mereka. Waktu Yesus disalib, dia memilih berada di tengah-tengah pencuri. Supaya apa, saudara? Kita percaya waktu Yesus disalib, terjadi pertukaran ilahi. Dia yang kaya dibuat menjadi miskin. Dia yang anak harus berteriak, Allahku, Allahku,
supaya kita yang hamba bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dia yang sehat dibuat menjadi sakit, supaya kita semua dipulihkan, disembuhkan. Terima itu saudara. Dia yang ditinggalkan orang-orang yang mengasihi dia, supaya kita tidak pernah kesepian, supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Dia ditinggalkan sendirian, mati sendirian, supaya kita memiliki pasangan, saudara. Saudara, terjadi pertukaran ilahi waktu dia disalib. Ya, saudara, waktu Yesus disalib di antara dua pencuri, supaya kita tidak diapit, tidak dirampok kiri dan kanan kita, tidak ditipu kiri dan kanan kita. Ya, saudara, terima itu, saudara. Dan waktu dia bangkit, saudara, waktu murid-muridnya bersembunyi di ruang atas ketakutan, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Bahkan di hari yang sama, ada sepasang murid berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus, Kleopas. Waktu mereka bercakap-cakap dengan muka yang sedih, saudara, Yesus muncul di tengah mereka, bertanya, "Hey, what's up?" Ya, gitu. Dia Allah yang senang ada di tengah kita, saudara. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan saat ini, dalam kesehatan, dalam apapun itu, undang Yesus, saudara. Dia senang berada di tengah saudara. Dan kalau dia hadir, saudara, everything will be okay. Dia akan memberikan damai sejahteranya, shalom peace-nya. Ya, saudara. Saudara, Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita. Hidup kita penuh dengan puji-pujian, saudara. Ini adalah Midweek Worship Community. Apa itu penyembahan, saudara? Kalau saudara melihat di kitab Matius juga, saudara, ya, waktu Matius 4 ayat 10, di situ saudara melihat setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai oleh iblis. Saya ajak saudara membaca kisahnya, oke? Ini kisah yang terkenal, saya percaya semua saudara tahu tentang kisah ini. Pencobaan di padang gurun. Ya, saudara, Yesus dicobai pertama kali untuk mengubah batu menjadi roti. Oke? Terus Yesus juga bilang, Yesus membawa di ayat ke-8, iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua ini akan kuberikan kepadamu, kata iblis, asalkan engkau sujud menyembah aku. Tetapi Yesus bilang apa? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau saudara memperhatikan Alkitab ini, ayat ini, saudara, di situ ada catatan kaki bahwa Yesus sedang mengutip, saudara, dari Ulangan 6 ayat 13. Kalau saudara melihat di Ulangan 6 ayat 13, kata-katanya tidak seperti itu. Yesus firman Tuhan tidak bilang sembahlah dia, tetapi takutlah akan Tuhan. Jadi saudara, yang saya mau sampaikan adalah Yesus sendiri menerjemahkan takut akan Tuhan di perjanjian lama menjadi worship, menyembah Tuhan di perjanjian baru. Saudara, kalau saudara sebagai anak Tuhan hidup takut akan Tuhan, hidup datang selalu menyembah Tuhan, buat Tuhan, saudara, dengan hidup menyembah Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu ingat kepada kebaikannya, saudara sudah takut akan Tuhan menurut standar perjanjian lama. Saudara, jadi saya mengajak saudara selalu ingat kebaikan dia, selalu ingat bahwa dia Tuhan yang selalu ada di tengah kita. Dia Tuhan yang rindu memulihkan kita, ya saudara. Dia Tuhan yang rindu selalu hadir di tengah kita, memulihkan kita, memberkati kita. Dan waktu kita dipenuhi dengan semua kebaikan dia, kita menyembah dia. Waktu kita menyembah dia, Tuhan melihat itu sebagai sikap yang takut akan Tuhan. Saudara, saya sampai di sini, tapi saya sekali lagi mau berdoa buat saudara, kiranya Tuhan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala pikiran. Kiranya damai sejahteranya, pertolongannya, perlindungannya melingkupi saudara, orang-orang yang saudara kasihi, keluarga saudara, dari segala intimidasi si jahat, COVID-19, sakit penyakit, hubungan yang retak, kekurangan, semua yang jelek-jelek yang iblis buat. Bersama Tuhan Yesus, damai sejahteranya akan membuat kita tenang, akan
membuat kita bisa melihat kebaikan Dia di balik semua hal yang jelek ini. Dan saat kita melakukan itu, kita menyembah Dia, saudara. Dan Tuhan melihat kita takut akan Dia. Saudara, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Demikian saudara, salam sehat selalu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sampai ketemu di lain kesempatan.